Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia dan inilah Redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, karena akses jalan rusak sehingga tidak bisa dilalui kendaraan, guru dan orang tua terpaksa memikul bantuan Smart TV dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, akibat jembatan penghubung antar desa yang membentang di Sungai Widas di Nganjuk, Jawa Timur putus, warga pun harus berputar sejauh 5 km untuk ke lokasi tujuan. Sementara itu 9 warga Indonesia menjadi korban tewas dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. 2 diantaranya merupakan warga Kabupaten Malang dan Blitar. Keluarga pun berharap jenazah korban bisa dipulangkan ke tanah air agar bisa lekas dikebumikan. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Banten. Kantor Pos Indonesia di Pondok Aren, Tangerang Selatan dipenuhi warga. Warga penerima bantuan langsung tunai ini bahkan sudah datang dan antre sejak dini hari. Selanjutnya kita ke Jawa Barat. Angin kencang menerjang kota Bandung. Angin kencang yang terjadi sebelum turun hujan deras ini merusak belasan rumah warga. Dari Jawa Barat kita ke Kalimantan Tengah. Sebanyak 101 tim relawan pemadam kebakaran mengikuti lomba ketangkasan di kota Palangkaraya. Lomba ini digelar untuk mengasah keterampilan dalam menghadapi kebakaran selama musim kemarau. Sementara itu, ratusan warga Aceh berdesak-desakan untuk menyeberangi sungai menggunakan perahu akibat jembatan Kutablang di Biren putus saat banjir menerjang Kamis lalu. Seorang anak bahkan menangis karena terpisah dari sang ibu. Beralih ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto pada Senin pagi bertolak ke Sumatera Utara dan juga Aceh untuk meninjau langsung wilayah yang terdampak banjir dan juga longsor. Presiden berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Banjir disertai longsor Sumatera yang terjadi sejak 24 November 2025 telah menghancurkan sendi kehidupan wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Hampir sepekan bencana terjadi membuat ribuan warga menjadi pengungsi, bahkan terjebak di wilayah terisolir akibat akses jalan terputus. Korban meninggal dunia akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Jumlahnya terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan alat berat untuk mencari para korban. Di tengah padatnya kota besar, warga khususnya para perantau melakukan beragam cara untuk mencari celah rezeki. Seperti yang dilakukan perempuan asal Cirebon yang menyediakan jasa pembuatan alis keliling. Tidak disangka jasanya laris manis oleh warga kota besar seperti Jakarta yang ingin berdandan dengan waktu cepat. Dan kisah profesi ini kami hadirkan dalam Sisi Kota berikut ini. Sebagai penghasil ikan bandeng, pemerintah Desa Bakaran Wetan, Pati menggelar kompetisi mengolah ikan bandeng menjadi sajian yang lezat dan menarik. Ribuan warga Kabupaten Lamongan, Jawa Timur di lokasi lainnya antusias menghadiri Festival Gebiar Gunungan Wingko. Pada tahun ini sebanyak 5.800 wingko babat disediakan panitia, ludes jadi rebutan warga. Nah, di tengah cuaca tak menentu, seporsi laksa berkuah hangat bisa menjadi comfort food yang mengenyangkan sekaligus menenangkan. Kalau di Lamongan, Anda bisa mampir ke pinggir sungai Bengawan Solo untuk berwisata kuliner. Sambil menikmati pemandangan asri, Anda bisa icip-icip kuliner khas udang galah hingga Karangasem. Puluhan ekor anjing bersama para pemiliknya menghadirkan suasana meriah di pusat kota London, Inggris. Mereka tampil elegan dan menggemaskan dalam parade unik dengan kostum bertema Hari Natal. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam dan juga terpercaya di redaksi hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.